kita perlu memiliki kemampuan yang kuat ya untuk bisa mengatur keinginan kita. Nah, sehingga kalau tadi di awal kita, kapan toh perencanaan keuangan keluarga itu dilakukan ya, kalau boleh saya katakan ya sepanjang keluarga itu hidup ya, keluarga itu dimulai ya, kalau sebagian besar kita memulai keluarga dari perkawinan ya sejak suami istri itu sah sebagai pasangan suami istri, ya sebetulnya disitulah mereka mulai ya untuk saling terbuka ya, bermusyawarah, membicarakan tentang bagaimana perencanaan keuangan keluarganya. Ya, jangan sampai terjadi tadi memiliki pemahaman bahwa tabu ya membicarakan masalah keuangan, atau kemudian mereka masih memiliki perbedaan yang sangat besar ya tentang makna uang ya. Ada yang menganggap itu sebagai tujuan, sarana ya, sarana saja, tapi ada yang menganggap itu sebagai tujuan. Nah, ini nanti akan sangat membedakan bagaimana melakukan pengelolaan itu. Dan sebaiknya ketika sudah menjadi suami istri, namanya pengelolaan keuangan keluarga ya harus dilakukan oleh keduanya ya, tidak hanya satu orang yang menguasai, sementara yang pasangan yang lain hanya sebagai objek ya atau menerima keputusan ya. Sebaiknya itu menjadi hasil musyawarah bersama. Nah, perencanaan itu juga nanti akan sangat dinamis ya terkait dengan perkembangan keluarga itu, dan kebutuhan-kebutuhan itu juga akan berubah seiring dengan perkembangan keluarga itu ya. Misalnya setelah menikah kemudian mereka punya anak ya, anak-anak berkembang dari bayi, masa sekolah ya, kuliah. Nah, ini tentu saja juga perlu perencanaan keuangan yang baik ya, termasuk juga memikirkan bagaimana mendapatkan penghasilan yang cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga ya, kemudian juga kebutuhan rumah ya, mungkin juga mobil ya, mungkin kalau yang beragama Islam juga perlu direncanakan juga untuk pergi haji ya, termasuk juga melanjutkan pendidikan mungkin bagi putra-putranya ya. Dan setelah masa usia lanjut pun mereka masih bisa menikmati ya usia lanjutnya itu dengan kondisi finansial yang cukup ya, misalnya memiliki tabungan ya. Nah, ini tentu saja perlu perencanaan ya dan implementasi yang terencana dengan baik ya. Ini tadi pernyataan bahwa perencanaan keuangan keluarga itu sepanjang rentang kehidupan keluarga itu berlangsung. Nah, dalam konteks ini secara praktis saja ya, ini ada langkah-langkah pengelolaan keluarga. Ini ada 8 langkah. Jadi langkah yang pertama itu membuat daftar pengeluaran setiap bulan. Ini tentu saja tadi sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga ya, kemudian cash flow prioritas dan sebagainya, sehingga ini yang pertama perlu ditentukan ya untuk pengeluaran. Nah, itu bisa kita bedakan tadi ya antara kebutuhan dan keinginan ya. Tentu saja yang kebutuhan ini yang harus difasilitasi ya, itu yang sifatnya rutin ya, seperti misalnya kebutuhan makan ya, itu kan keseharian ya. Tetapi kalau yang seperti misalnya sandang atau mungkin papan ya, itu mungkin tidak setiap hari harus diadakan ya. Nah, kalau keinginan ini yang juga tadi perlu dikelola, ada keinginan yang rutin dan yang non rutin. Nah, ini nanti juga perlu dipertimbangkan ya, bagaimana memfasilitasinya, apakah itu seperti tadi misalnya rekreasi ya, itu apakah di dianggap sebagai suatu kebutuhan yang rutin atau sebetulnya itu non rutin, atau bahkan mungkin sebetulnya itu mungkin dalam kondisi tertentu tidak harus dilaksanakan misalnya ini. Jadi membuat daftar pengeluaran setiap bulan itu menjadi cukup penting ya. Kemudian langkah yang kedua ya, jadi setelah daftar itu kita mungkin masing-masing pasangan bisa membuat dulu sendiri-sendiri, tapi kemudian didiskusikan dengan pasangannya ya. Seperti tadi, misalnya pengeluaran apa yang perlu dan tidak perlu, itu perlu kesepakatan bersama. Kemudian pengeluaran yang perlu itu kemudian kita tetapkan dalam satu daftar ya,
kemudian yang tidak perlu itu dihilangkan. Ya. Kemudian yang pengeluaran yang perlu ya dalam daftar itu kemudian kita klasifikasikan menjadi yang rutin atau non rutin. Nah, kemudian kita membahas juga tentang penerimaan ya atau penghasilan yang bisa diperoleh ya, misalnya tadi dari penghasilan yang tetap, misalnya dari gaji ya, kita bisa punya perhitungan ya, misalnya kalau suami istri itu bekerja ya sama-sama terbuka ya, misalnya gaji yang diperoleh masing-masing berapa, sehingga ini kita bisa mendapatkan gambaran yang utuh, yang lengkap ya tentang penghasilan warga. Nah, selain itu mungkin juga tadi seperti sampingan-sampingan ya, ini nanti bisa dilihat ya baik secara bulanan ataupun mungkin tahunan ya, mungkin dalam setiap bulan pun juga tidak tentu sama, mungkin ada siklus-siklus. Oh biasanya kalau pada bulan Juni-Juli misalnya ada tambahan gaji 13 misalnya, nah itu perlu juga ditambah ini ya, dicatat ya, diperhitungkan ya, termasuk mungkin kalau akhir tahun ada insentif dan sebagainya, itu perlu dicatat ya supaya kita juga bisa mendapatkan gambaran yang utuh tentang penghasilan keluarga. Nah, kemudian bagaimana itu dikeluarkan ya, tadi prinsipnya jangan sampai pengeluaran yang kita lakukan ya, termasuk tadi cicilan hutang ataupun membayar kartu kredit ya, itu jumlahnya lebih besar daripada pemasukan atau penerimaan yang kita peroleh ya. Itu prinsip kesehatan keuangan keluarga ya. Jadi sebetulnya simpel ya, kalau kita mengikuti prinsip ini ya insya Allah kesejahteraan keluarga itu akan bisa tercapai ya. Prinsipnya bahwa jangan sampai pengeluaran keluarga itu melebihi ya daripada sisi penerimaan ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga ya itu mengetahui besarnya sisa kas yang dimiliki setiap bulannya ya. Tadi prinsip yang dipegang, penerimaan itu harus lebih besar daripada pengeluaran. Nah, ini kemudian kita akan mengetahui ya tiap bulan itu kita bisa punya free cash flow itu berapa ya, atau saving yang bisa kita miliki ya. Jadi kas yang bebas didistribusikan ke dalam berbagai alternatif pos pengeluaran ya. Jadi misalnya untuk pengeluaran ya itu bisa kita alokasikan seperti ini ya, misalnya dari seluruh pengeluaran yang ada itu 50% untuk kebutuhan dasar ya, misalnya makan ya, kemudian ya sandang papan itu sesuatu yang tidak rutin tapi itu bagian dari kebutuhan pokok keluarga juga ya. Nah, kemudian misalnya 30% untuk cicilan hutang, itu tadi kewajiban kita pada orang lain atau organisasi ya. Kemudian yang 20% ini untuk tabungan. Nah, ini proporsi yang seperti ini ya relatif sehat ya. Jadi kita tidak menghabiskan semua penghasilan kita itu untuk misalnya hanya memenuhi kebutuhan pokok saja, sehingga kita tidak sempat tidak memiliki tabungan. Nah, sering orang bertanya, lah jangankan untuk nabung, untuk kebutuhan pokok saja belum cukup. Nah, ini nanti terkait dengan tadi ya, persoalan nilai-nilai keluarga tadi ya. Cukup itu memang kemudian sangat relatif ya. Jadi perlu membedakan tadi kebutuhan dan makan. Mungkin kalau makannya itu yang sehat, sederhana ya sebetulnya itu cukup ya, tapi karena ada godaan gengsi ya sama-sama makan, tapi makan kalau tidak di makanan yang enak, tidak di tempat yang mahal, itu lalu dirasa mengganggu. Nah, ini akhirnya nanti porsi untuk yang kebutuhan pokok ini menjadi besar ya. Itu sebetulnya terkait juga dengan pengelolaan pemilihan ya jenis kebutuhan dasar ini ya. Sehingga kalau bisa dikelola seperti itu, intinya bahwa keuangan keluarga yang sehat itu kalau masih bisa menyisihkan untuk tabungan. Ya, itu tadi ya prinsip bahwa penerimaan itu harus lebih besar daripada pengeluaran.
Dan langkah yang keempat adalah melakukan identifikasi terhadap risiko keuangan yang dihadapi ya. Jadi ini terkait dengan identifikasi risiko ya, ada risiko yang mampu dihadapi sendiri, tapi ada risiko yang tidak mampu dihadapi sendiri ya. Jadi misalnya risiko terkait dengan kesehatan yang itu mungkin apa namanya meskipun kita sudah menjaga, tapi kalau kondisi sakit ya itu kita tidak bisa mengelola sendiri ya, sehingga memerlukan pengeluaran yang ekstra, misalnya harus ke dokter atau mungkin sampai ke rawat inap rumah sakit. Nah ini itu perlu dipikirkan pengelolaannya ya. Kalau tidak mampu diatasi sendiri ya kita ada baiknya juga ya memiliki asuransi kesehatan. Ini supaya risiko-risiko yang terkait dengan hal yang tidak bisa kita atasi sendiri itu bisa di-cover. Nah, sehingga ini perlu ada misalnya pos pengeluaran baru yang kita sebut dengan misalnya membayar premi asuransi kesehatan, misalnya contohnya BPJS ya. Mungkin kalau untuk yang pegawai negeri itu bisa langsung ditanggung ya, tetapi kalau misalnya untuk swasta ya memang ada baiknya ya dari segi berapa persen dari penghasilan itu kita gunakan juga untuk membayar premi, misalnya untuk asuransi kesehatan. Nah ini penting untuk diperhatikan ya. Kemudian yang kelima ini menetapkan tujuan keuangan. Jadi dalam hal ini yang paling bagus itu kemudian pada kondisi uang yang bekerja pada kita ya, bukan kita yang harus mengejar untuk mencari uang ya. Nah ini terkait nanti juga dengan bagaimana pengelolaan karir ya, pengelolaan tadi penghasilan dan pengeluaran ya, itu memang ini berat, tetapi kalau itu direncanakan sejak awal ya, ada kebiasaan-kebiasaan penghematan ya, kemudian memiliki prioritas yang jelas ya, itu nantinya akan bisa mengarah ke sana. Tapi kalau sejak awal ya prioritas ini tidak jelas ya, misalnya begini, mana yang lebih penting antara memiliki rumah atau memiliki mobil misalnya ya, kadang-kadang itu orang tidak terlalu berpikir kaitannya dengan risiko ya. Kalau orang memilih mobil ya itu sebetulnya cukup berat ya, karena untuk pemeliharaan, untuk pajak, untuk ini ya, dan nilai mobil itu makin lama makin turun ya. Jadi kalau orang memprioritaskan membeli mobil dulu daripada membeli rumah, nah ini nanti kita akan kepayahan ya mencari uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga ya. Tetapi kalau prioritas misalnya tadi bahwa rumah itu lebih penting daripada mobil, maka ini yang akan mendorong kita ya untuk istilahnya itu mungkin lebih berat di awal, tapi nanti di waktu berikutnya itu akan terasa lebih ringan ya, tidak memiliki beban misalnya untuk maintenance dan pajak mobil itu kan lebih besar ya, sehingga kalau misalnya di awal ya mungkin cukup dengan pakai kendaraan roda 2 ya, yang tidak terlalu banyak pajaknya ya dan biaya pemeliharaan ya, sementara tabungan itu lebih kita prioritaskan untuk misalnya untuk memiliki rumah sendiri. Itu akan lebih sehat, lebih menguntungkan ya.